Bang, apakah mimpi basah artinya gue gagal dan harus ngulang lagi dari awal? Jawaban singkatnya, no. Menurut gue dan gue juga udah ngelakuin riset sana sini, mencari penelitian ilmiahnya, mimpi basah itu normal, natural dan sehat. Jadi itu dihitungnya bukan sebagai relapse. Progres lu enggak kereset, aman. Tapi masalahnya adalah lu ngerasa bersalah kan sehabis mimpi basah, dimana seharusnya lu nggak perlu merasa bersalah karena itu terjadi bukan atas kehendak kesadaran lo, bukan atas keputusan lo maksudnya, tapi keputusan tubuh lo yang mana ini the natural way, dan apapun yang natural itu normal. Lu nggak bisa mengontrol kapan lu pengen berak kan, contohnya ketika momennya tiba, ketika tubuh lu sudah berkata sudah saatnya membuang TAI, lu cabut ke toilet dan menuntaskan misi yang perlu dituntaskan tersebut. Begitupun dengan mimpi basah, ini normal, wajar, lu nggak perlu merasa bersalah karena ya emang udah sepatutnya kita manusia sebagai makhluk S3K SUAL mengalami ini. Gak cuma cowok kok yang ngalamin mimpi basah ini, cewek pun juga. Ini bakal jadi video yang penting bagi playlist berhenti PMO yang selama ini gue bikin. Gue berharap lu nonton sampai habis. Kenapa? Supaya lu ngerti secara lebih mendalam kenapa lu mengalami mimpi basah dan kenapa ini normal terjadi, terutama di proses merdeka dari PMO yang sekarang lagi lu perjuangin. Supaya lu gak perlu khawatir, worry, atau ngerasa bersalah ketika mengalami mimpi basah. Pertanyaan pertama, kenapa gue mengalami mimpi basah? Mimpi basah bagi cowok itu pertama kali terjadi biasanya di umur 9-14 tahun, di masa pubertas. Why? Karena di fase ini hormon testosteron seorang cowok remaja lagi naik-naiknya, lagi melonjak. Hormon penting yang ngebikin lu jadi punya hasrat S3X yang lebih tinggi dibandingkan cewek. Bukan berarti ketika lu memasuki masa dewasa, masa setelah umur 20-an, 25 ke atas, lu gak akan pernah lagi mengalami mimpi basah. Sebulan sekali, 2 kali, 3 kali mengalami mimpi basah ini masih terbilang normal. Dan ini banyak kok dialamin sama para cowok di kisaran usia tersebut berdasarkan gue baca-baca di Quora atau Reddit di forum Novaf lainnya. Cuma emang lebih less terjadi dibanding lu ketika masa pubertas 9-14 tahun. Karena emang hormon testosteron lu udah lebih stable di usia di atas 20-an. Nah tapi selain faktor hormon yang barusan gue jelasin, faktor lifestyle, pikiran, kebiasaan tidur, itu juga berpengaruh. Biar gue jelasin. Misalnya dalam suatu hari lu berhasil nggak ngelakuin MO, masak mie kocok terus terbang ke langit ketujuh, lu ngerti lah maksudnya apa. Tapi tetap ngelakuin P-nya nih, nontonin konten kotor di situs-situs kotor, yang mana ini ngebikin lu jadi sakne seharian, pikiran ngeres dan auto terangsang pas ngelihat lawan jenis entah di dunia asli ataupun di dunia maya di layar. Walaupun lu nggak ngelakuin MO-nya, ini sama aja goblok buat dilakuin, mamen. Nah malamnya pas lu tidur, potensi lu buat mengalami mimpi basah bakal jadi naik drastis karena pikiran ngeres lu itu kebawa, kesimpen di subconscious mind dan akhirnya kebawa di mimpi. Akhirnya lu ambatukam deh pas lagi anak-anak bobo. Makanya seperti yang udah pernah gue bilang juga, pentingnya lu ngelakuin reset otak supaya selama seharian itu lu gak terganggu sama pikiran-pikiran ngezoom, gak tertarik buat ngecek-ngecek juga di sosmed ataupun di situs-situs lain yang I don't know, banyak banget. Lu fokus ke hal yang lebih penting di hidup lu produktif, aktif, dan pas tidur, potensi lu buat mengalami mimpi basah itu gak segede dibanding ketika lu sehariannya terekspos sama konten-konten vulgar yang mengundang. Gua gak bilang fix mimpi basah gak bakalan terjadi dengan lu berpikiran bersih pas siangnya. Kemungkinan mimpi basah buat terjadi selalu tetap ada, tapi lu gak bakal ngerasa bersalah sama sekali dibanding ketika lu siangnya kebanyakan berfantasi ria ke hal-hal berbau S3X, dunia perpekopan duniawi. Coba deh lu review lagi kondisi lu selama ini. Apakah pas lu malamnya mengalami mimpi basah, siangnya lu secara sadar atau tanpa sadar terekspos sama hal-hal berbau pekop? Kalau iya, ini berarti penyebabnya. Ingat tadi kan berdasarkan studi ilmiah, faktor kondisi pikiran memainkan peran juga di sini. Kalau siangnya lu ternyata totally bersih dari hal-hal berbau pekop, permezuman, dimana pikiran lu clear, jernih, lu produktif, fokus, tapi malamnya lu mengalami mimpi basah, ini sama sekali gak ada yang perlu disesali karena lu sadar siangnya lu udah berkelakuan baik, berperilaku baik. Nah selain faktor pikiran tadi, posisi gimana lu tidur juga berpengaruh. Misalnya lu tidur tengkurap atau meluk bantal guling secara erat, dimana gara-gara ini, aduh gue jijik banget nyebutnya, itu lu jadi tertekan. Nah ini ngefek juga naikin potensi lu mengalami mimpi basah berdasarkan studi ilmiah juga.
Mungkin kalau lu nggak pengen mimpi basah itu terjadi, lu bisa tidur telentang atau hadap samping tapi nggak meluk bantal guling sama sekali gitu kan. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO. Gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi. Tubuh lu readjust kebiasaan baru. Gini, misalnya dalam sebulan biasanya lu ngelakuin PMO rata-rata 20 kali, berarti per 2 hari sekali, kadang 3 hari nonstop berturut-turut. Terus lu berkenalan sama no PMO, nontonin video-video gue, akhirnya ngerti bahayanya dan komitmen buat berhenti. Pas di bulan lu berhenti, katakanlah udah nyentuh 14 hari tanpa ngelakuin PMO, kemungkinan besar lu bakal sering ngalamin mimpi basah. Karena apa? Karena tubuh lu udah terbiasa ambat tukam 20 kali setiap bulannya. Ingat, yang namanya habit itu nggak bisa instan lu kuasai, butuh waktu dan proses. Kayak lu bisa bahasa Perancis karena setiap harinya dalam kurun waktu tertentu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun, bahkan lu belajar kata demi kata dalam bahasa Perancis. Untuk berhenti PMO pun demikian. Jadi menurut gua nggak perlu merasa bersalah seandainya mimpi basah ini terjadi, mengingat tubuh lu udah terbiasa ambat tukam kan sehari 2 hari sekali selama ini. Ini bagian dari proses yang harus lu nikmati. Tapi dengan catatan, lu nggak mengekspos diri lu ke apapun material yang mengarahkan lu ke perpekopan duniawi di siang harinya. Gua ngerti ini super duper hard, terutama buat lu yang masih di fase awal-awal. Gampang ngomongnya buat gua, tapi I know prakteknya di lu sulit banget, hard banget. Tapi ya ini cuma satu-satunya cara, the only way. Ibaratnya kayak lu harus bayar denda dulu atas dosa-dosa yang semestinya tidak lu lakuin selama ini. Setelah ngelewatin fase ini, lu bakal bersyukur kok karena akhirnya lu bisa ngerasain kehidupan yang optimal sebagai seorang pria Sigma Skibidi Riz Giat sejati yang selama ini potensinya tertutup gara-gara kecanduan PMO. Secara aktivitas otak, yes, dopamin lu naik pas lagi mengalami mimpi basah. Cuma ini tuh natural, the way of mother nature seperti yang tadi gue bilang. Beda halnya sama ketika lu colai sambil ngeliatin adegan, you know what I mean, di layar HP atau di laptop lu ngerasain sendiri kok betapa useless, gak guna diri lu sehabis ngelakuin PMO kan. Ini wajar karena lu yang ngambil keputusan sebelumnya, kesadaran lu maksudnya yang ngambil keputusan. Lu tahu PMO itu bahaya, salah, tapi tetap dilakuin. Jadinya ada konflik di jiwa lu setelahnya. Kalau mimpi basah yang terjadi secara natural, sehat, dimana siangnya lu nggak sama sekali mengekspos diri lu ke hal-hal yang berbau mesum, lu nggak menyalahkan diri, lu tetap bisa berpikir jernih, fokus pas ngelakuin apapun yang jadi kerjaan lu. Dan nggak social anxiety juga kan pas berhadapan sama orang, apalagi lawan jenis. You look beautiful. Alright, thank you so much yang udah nonton sampai habis. Semoga video ini bisa ngebantu lu jadi memahami kenapa mimpi basah itu normal, natural, tidak perlu dilawan. Kalau terjadinya dalam keadaan otak lu bersih dari exposure hal-hal yang berbau pekop, lu gak perlu khawatir ini ngeganggu proses berhenti PMO yang lagi lu lakuin. Like, comment, share, subscribe as always. Baca ebook gua, panduan lengkap berhenti PMO permanen. Buat lo yang suka baca dan serius banget pokoknya pengen berhenti dari kebiasaan kotor ini ebook udah terbukti works. Atau lu bisa juga join as member channel ini di mana gue banyak ngebahas juga tentang PMO di situ. Episodenya bakal gue update setiap minggunya. Oke, kita jumpa lagi di next video.